Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan pada saat ini mendorong kami untuk selalu hidup dalam pertobatan dengan membersihkan diri kami, dengan hidup selalu berjaga-jaga dan waspada. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, belakangan ini seluruh rakyat Indonesia, khususnya aparat kepolisian dan seluruh penegak hukum, sedang diuji kesanggupannya dan keseriusan mereka untuk mengungkap misteri kematian seorang brigadir yang bernama Nofriansah Joshua Huta Barat. Melalui proses otopsi ditemukan beberapa kejanggalan dalam tubuh Brigadir Joshua, seperti bekas luka yang menimbulkan berbagai spekulasi, sehingga seluruh pihak keluarga memberanikan diri untuk mencari kebenarannya sampai ke ranah hukum. Skenario demi skenario tercipta sehingga kita digiring dalam satu pertanyaan kemanusiaan: siapa dalang di balik misteri kematian ini? Saudaraku yang dicintai Tuhan,
Kematian yang penuh rahasia ini bukanlah kasus pertama di tanah air kita. Di tempat kita ini maupun di negara lain, hal yang serupa juga kerap kali terjadi. Karena takut menjadi korban di hadapan kebobrokan dan kejahatan yang ada dalam masyarakat, orang akhirnya lebih memilih untuk diam, ikut arus, dan seolah-olah bersikap kompromistis. Kedudukan, keselamatan keluarga, hak sampai nyawa memperjuangkan kebenaran memang bukanlah hal yang mudah, sebab menuntut suatu pengorbanan, kejujuran, dan keberanian. Saudara-saudariku yang seiman, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Lewat sabda Tuhan kita diminta untuk merenungkan kisah dan perjuangan Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat. Nama Yohanes sendiri memiliki arti, yakni Allah berbelas kasihan. Ia tampil di padang gurun dalam kesederhanaan, kemiskinan, dan kehidupan yang keras. Maka tak heran Yesaya menyebutnya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Warta kenabian Yohanes adalah menyerukan pertobatan dan pembaharuan diri. Banyak orang dari segala penjuru, lapisan, dan golongan datang untuk mendengar suaranya. Rakyat jelata, pemimpin agama, tentara, bahkan Herodes sendiri terkesima akan pewartaannya. Kata-kata Yohanes terkesan keras, tajam, dan menusuk hati. Namun ia tak mau ambil pusing siapapun yang dihadapinya. Baginya mewartakan kebenaran dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan jauh lebih penting daripada sekedar mendengar komentar dan omongan orang lain. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak semakin mengagumi dan mengira Yohanes adalah pribadi yang sudah lama dinanti-nantikan bangsa Israel, dengan tegas Yohanes bersaksi, "Bukan aku. Di tengah-tengahmu dia hadir, namun tidak kamu kenal. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Dia akan membaptis kamu dengan api dan Roh Kudus. Alat penampi sudah di tangannya." Yohanes menyadari dirinya ibarat pelita kecil untuk menyongsong sang fajar cerah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, pokok dan inti seluruh pewartaan Yohanes Pembaptis ialah pertobatan yang diwujudkan lewat pembaptisan. Mempersiapkan orang bagi penyambutan Tuhan itulah tugas Yohanes, supaya segala bentuk dosa yang sudah menggunung dapat diratakan. Segala pemikiran tindakan yang bengkok dan curang diluruskan. Yohanes tidak membiarkan orang hidup dalam kepura-puraan, kelaliman, atau kealiman sesaat demi menipu dan menutupi kejahatan dan kemunafikan. Yohanes adalah teladan bagi kita dalam mengungkapkan kebenaran. Ia tidak takut, kendati pun harus ditebus dengan nyawanya sendiri. Demi misi dan kemuliaan Tuhan, ia tidak mundur walaupun kepalanya dihidangkan dan dipertontonkan di atas sebuah talam. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kebenaran, kejujuran, ketulusan memang mahal. Karena itu kebanyakan orang tidak siap dan berani untuk menjadi pejuang kebenaran. Yohanes mempersiapkan orang-orang sezamannya untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Pada zaman ini, kita tidak diminta untuk mempersiapkan jalan Tuhan di padang gurun, tetapi cukup kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedatangan Tuhan kita tempuh dengan sikap pertobatan. Lembah yang harus ditimbun, bukit yang harus diratakan, jalan berliku merupakan kiasan
yang menunjukkan pada kesombongan, kemalasan, dendam, egoisme, kerakusan, serta kedangkalan hidup rohani kita. Semua itu dapat menjadi batu sandungan bagi kita dalam upaya menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kemauan untuk bertobat bukanlah pilihan yang gampang untuk ditempuh. Pertobatan menuntut sebuah sikap totalitas untuk melawan dan mengekang kemauan diri sendiri, keegoisan diri kita. Akan tetapi, bila kita bersama-sama mengupayakannya, kita akan menikmati keselamatan dari Allah. Keselamatan mesti disambut dengan hati yang bersih dan pembaharuan diri. Kita harus berani menjalani eksodus baru, meninggalkan pola dan cara hidup lama demi menyambut Juru Selamat, Sang Penebus kita. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Selamat bermenung. Tuhan, Juru Selamat kami, dalam banyak hal kami masih berpusat pada diri kami sendiri. Kami masih sulit untuk melepaskan keegoisan diri, ketamakan, dan juga sikap kurang bersyukur yang membuat kami semakin jauh dari jalan keselamatan yang telah Engkau tawarkan. Untuk itu, berilah kami rahmat-Mu agar kami perlahan-lahan mau meninggalkan keangkuhan kami dan berserah kepadamu, sehingga waktu kedatangan Putra-Mu, Sang Juru Selamat, kami mampu menyambutnya dengan hati yang bersih dan sikap berjaga-jaga. Demi Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.